Ini udah kerekod belum? Udah masuk belum? Udah. Udah kerekam? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Izin untuk mewakili membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Tiara Zahran Robani, NIM 451-242-0021. Yang kedua ada saya, Iksan Rashid Ridho, NIM 451-242-0022. Yang ketiga ada Elizabeth Gita Damarjati, NIM 451-242-0023. Dan yang terakhir ada Meliana Putri Ayu Wulandari, NIM 451-242-00. Selanjutnya yang pertama langsung kita ke pendahuluan. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Menurut KBBI, kearifan lokal artinya kearifan yaitu bijaksana dan lokal yaitu setempat. Menurut Sony Kiraf pada tahun 2002 menyatakan bahwasanya kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu sebagai pedoman sikap dan perilaku berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya pada Kabupaten Kendal, Kecamatan Buja, di Desa Purwogondo, yang terdapat mata air yaitu Tuk Serco, yang debitnya besar dan dipelihara secara lestari dengan kearifan lokal yang berlaku. Masyarakat mempersepsikan mata air Tuk Serco sebagai karunia Allah yang bermanfaat bagi kehidupan, terlebih dengan adanya kecenderungan ketersediaan air yang semakin menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari kita. Ya, pada studi kasus ini metode penelitian digunakan dan tempatnya adalah di Desa Purwogondo, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal yang berjarak sekitar 27 km dari ibu kota Kabupaten Kendal ke arah tenggara. Dengan metode penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang ketiga adalah sampel sumber data. Pada penelitian ini, sampelnya diambil dari narasumber, informan, atau partisipan, yaitu secara purposive dan snowballing sampling. Yaitu purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Next. Bisa di next. Dan hasil dan pembahasan pada penelitian ini terhadap Tuk Serco adalah masyarakat Desa Purwogondo mempersepsikan Tuk Serco dengan positif, yaitu Tuk Serco adalah karunia Allah yang memberikan penghidupan Tuk Serco dan segala isinya, yang merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah, ada karena kehendak Allah. Selanjutnya, Tuk Serco mempunyai kekuatan gaib, yaitu roh penunggu yang dianggap sakral, suci, dan angker, tidak boleh diganggu, harus dihormati dan dihargai. Yang ketiga, di areal Tuk Serco terdapat arca yang tidak kasat mata,
jika diambil atau dipercaya air itu akan mati. Tuk Serco debitnya besar dan ajeg, yaitu tetap, oleh karena memberi berkah kehidupan bagi warga, baik untuk keperluan rumah tangga, mengairi sawah, maupun untuk obat dan tempat ritual. Jika Tuk Serco mati, maka sawah akan kering dan keperluan air untuk rumah tangga terlantar. Pemanfaatan Tuk Serco digunakan dalam rumah tangga dan pengairan sawah dengan persentase sebesar dalam rumah tangga sebesar 2,91% dan dalam pengairan sawah digunakan sebesar 47,80%, sisanya 29,29% air belum terpakai. Dan manfaat lain dari Tuk Serco adalah untuk jamban, tempat mencarikan, perikanan, pengobatan, bersuci atau berwudu, dan kegiatan ritual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Tiara Zaran Rabani, mengenai kearifan lokal penduduk desa Purwogondo. Di sini ada beberapa bentuk dari kearifan lokal masyarakat pada desa tersebut. Di antaranya ada pengetahuan, ada nilai-nilai, norma, etika dan moral, serta sanksi. Untuk pengetahuan masyarakat di sini berupa ilmu, di mana ilmu dalam mengelola lingkungan tersebut. Dan untuk nilai-nilai berupa nilai-nilai kebersamaan, kepatuhan, kemufakatan, keadilan, dan juga kepedulian. Sedangkan untuk etika dan moral itu dapat berwujud dalam sikap dan perilaku arif lingkungan, sopan, bertanggung jawab secara moral atas keberadaan dan kelestarian Tuk Serco, tidak merusak, tidak mengancam eksistensi Tuk Serco. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa Tuk Serco dan segala isinya adalah sebagai sesama makhluk Allah yang harus dihargai dan dihormati. Dan ada juga norma. Norma di sini berupa anjuran dan juga larangan, baik sanksi-sanksi dan juga larangan tertentu. Untuk sanksi sendiri ada sanksi fisik, sanksi non-fisik, dan juga sanksi sosial. Next. Maaf San, bisa diulangin yang tadi. Sebelumnya. Nah, untuk norma, di sini ada contoh norma yang berupa anjuran dan juga norma yang berupa larangan. Untuk norma yang berupa anjuran, di mana kita itu dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan mata air, mengadakan upacara ritual selamatan atau sedekah, dan sesaji di lokasi mata air sebagai wujud penghargaan. Selain itu, masyarakat Desa Purwogondo juga dianjurkan untuk menepati janji tradisi sesaji yang harus baik, banyak, dan juga ikhlas. Dan dianjurkan untuk membiarkan kondisi Tuk Serco apa adanya tanpa mengubah-ubah. Selain itu, untuk norma yang bersifat larangan atau berupa larangan, seperti contohnya tidak boleh mencuci perkakas dapur yang berjelaga, mencuci daging yang berdarah dengan membelakangi mata air, dan juga mencuci tempat masakan bekas tempat ikan. Selain itu juga ada tidak boleh jahil dan takabur, dilarang membuang sampah di sekitar mata air, serta tidak boleh merubah posisi atau mengambil benda yang ada di area mata air. Dan tidak boleh membangun di sekitar mata air, baik berupa bangunan semi-permanen maupun permanen. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh menyalurkan air di atas sendang dan juga pancuran. Next.
Untuk ungkapan-ungkapan yang ada di Desa Purwogondo, itu di sini ada 2 contoh, yaitu ada urip kui bakal bali marang sangka paraning dumadi, yang artinya itu bahwa orang hidup itu akan kembali kepada Sang Pencipta dan harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Selain itu ada juga ungkapan yang berbunyi ning endi ana wong usil, ning kono ana bencana. Artinya itu, di mana ada orang usil, di situ juga bakalan ada bencana. Dan untuk bentuk-bentuk kearifan lokal di Desa Purwogondo ini digunakan sebagai pedoman, sikap, dan juga perilaku masyarakat dalam melestarikan mata air. Kearifan lokal tersebut diterapkan dalam berbagai kegiatan, sehingga mampu mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Dan biasanya kearifan lokal ini diterapkan dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan baik fisik seperti kebersihan lingkungan, perbaikan sarana, atau aktivitas lainnya. Dan juga kegiatan non-fisik atau ritual seperti sedekah, sesaji, doa, dan juga lain-lain, baik rutin maupun insidentil. Nah, kegiatan gotong royong kebersihan Tukserko ini biasanya dilakukan rutin setiap bulan Maulud atau Rabiul Awal pada hari Jumat, Paing, dimulai jam 6. Kemudian dilanjutkan kegiatan ritual selamatan atau sedekah dan juga sesaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meliana. Bisa di next dulu dong slide-nya. Di next. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menjaga kearifan di masa mendatang. Yang pertama itu ada program yang dilakukan. Ada 4 di sini. Yang pertama, penguatan semangat komunitas adat dan agama. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan semangat karena diperlukan tenaga penggerak dari pihak terkait secara terpadu seperti dari pemerintah, ahli lingkungan, dan juga tokoh agama. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat. Ini tuh dalam sosialisasi nanti untuk menuju masyarakat yang arif lingkungan. Lalu yang ketiga ada penyediaan payung hukum bagi masyarakat-masyarakat yang melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan dalam wilayah tersebut. Lalu yang terakhir ada mendorong terciptanya Desa Purwogondo sebagai desa wisata religi dengan Tukserco sebagai salah satu objeknya. Bisa dilanjut? Lalu yang kedua ada agenda kegiatannya. Yang pertama melalui pendekatan masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengadakan bimbingan atau penyuluhan. Lalu ada merintis sistem informasi, sosialisasi dan perpustakaan lingkungan. Itu tuh nanti dilakukan pembinaan kepada masyarakat tentang lingkungan dan perpustakaan lingkungan di desa untuk meningkatkan minat baca. Lalu ada penyusunan peraturan desa yang memuat hal-hal penting tentang status, kedudukan, hak dan kewajiban, lalu juga peran, wewenang dan tanggung jawab, dan perlindungan masyarakat adat dan juga sanksi-sanksi serta pengawasan. Lalu ada desain optimasi dampak positif dan minimasi dampak negatif. Lalu fasilitasi dari pemerintah dari semua tingkatan berupa tempat pertemuan atau diskusi, saran lain, dan kemungkinan dananya. Lalu yang terakhir, pemberian intensif bagi yang telah berjasa mengelola lingkungan mata air, baik individu maupun kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.